Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini saya mau react lagi ya video tentang ini guys. Sawit Indonesia stop ekspor demi B50. Kiamat global dimulai dan dunia mulai panik total nih ya guys. Jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Indonesia resmi luncurkan B50. Ini bukan sekadar campuran solar, tapi skakmat buat Uni Eropa yang hobi boykot sawit kita. Kalau mereka nggak mau beli, kita bakar sendiri di dalam negeri untuk kedaulatan energi. Tapi waspada, di balik kemenangan politik ini, mesin diesel modern kita sedang dipertaruhkan. Apakah injektor mobil Anda siap menelan 50% minyak nabati? Atau justru ini awal dari kerusakan massal? Apa jadinya kalau Indonesia stop ekspor sawit total? Dunia bakal guncang. Kita bedah proses teknisnya, rahasia kimianya, hingga skenario kiamat global dalam video ini. Jangan skip atau Anda ketinggalan sejarah. Ini dia yang kejadiannya kalau ini Indonesia stop Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam sebuah ironi besar. Kita adalah salah satu penghasil energi terbesar, tapi setiap tahun kita harus membakar triliunan rupiah devisa negara hanya untuk mengimpor minyak solar dari luar negeri. Tapi di tahun ini, peta permainan energi global resmi berubah. Pemerintah baru saja menginjak pedal gas dalam-dalam dengan peluncuran B50, campuran 50%, bahan bakar nabati dari sawit, dan 50% solar fosil. Bagi orang awam ini mungkin cuma soal bahan bakar pom bensin, tapi di mata geopolitik dunia, ini adalah sebuah deklarasi kedaulatan. Kenapa? Kalian pasti tahu bagaimana Uni Eropa lewat kebijakan EUDR terus-menerus menjegal ekspor kelapa sawit kita dengan dalih deforestasi. Alih-alih tunduk dan memohon pasar Eropa untuk tetap membeli sawit kita, Indonesia membalikkan papan caturnya. Kalian tidak mau beli sawit kami? Tidak masalah. Kami akan bakar sendiri di dalam negeri sebagai bahan bakar. Langkah agresif B50 ini tidak hanya menyerap jutaan ton pasokan CPO domestik yang tadinya mau diekspor, tapi secara otomatis memangkas drastis ketergantungan kita pada mafia dan negara, eksportir minyak fosil, importir BBM dunia ketar-ketir, karena salah satu pelanggan terbesar mereka kini perlahan menutup pintunya. Tapi mari kita singkirkan sejenak urusan politiknya dan masuk ke dapur teknisnya. Bagaimana sebenarnya minyak goreng yang biasa dipakai menggoreng? Tempe bisa memutar turbin dan mesin. Diesel alat berat. Prosesnya sangat kental dengan chemical engineering. Tandan buah segar TBS yang dipanen dari kebun tidak bisa langsung disiram ke tangki mobil. Pada buah ini harus direbus kita diperas dan dimurnikan menjadi CPO atau crude palm oil. Masalahnya, CPO ini punya viskositas atau kekentalan yang sangat tinggi. Kalau dimasukkan ke mesin, mesinnya akan langsung macet. Disinilah ilmu rekayasa kimia bekerja melalui proses yang disebut transesterifikasi. Di dalam reaktor raksasa di kilang-kilang, minyak sawit mentah yang mengandung trigliserida dicampur dengan metanol dan dibantu oleh katalis basa seperti sodium hydroxide atau soda api. Reaksi kimia ini memecah molekul minyak sawit yang tadinya kental dan kompleks menjadi dua produk utama, gliserol yang biasanya dijual lagi untuk bahan kosmetik atau sabun, dan sang bintang utama kita, FAME atau fatty acid methyl ester. FAME inilah yang kita sebut sebagai biodiesel. Apakah FAME tadi sudah siap pakai? Belum. Ini adalah tahap paling krusial yang menentukan apakah B50 ini aman untuk mesin atau malah merusaknya. Setelah reaksi kimia selesai, FAME masih kotor. Dia masih mengandung sisa katalis, sisa metanol, dan sabun. FAME ini harus dicuci menggunakan air hangat. Tapi tunggu dulu, air dan bahan bakar kan musuh bebuyutan. Betul, FAME punya sifat hygroskopis, artinya dia sangat mudah mengikat dan menyerap air dari udara sekitarnya. Oleh karena itu, setelah dicuci, FAME harus melewati tahap pengeringan vakum drying untuk menguapkan setiap tetes air yang tersisa hingga ke tingkat partikel per million ppm yang diizinkan standar industri. Jika pabrik gagal di tahap pengeringan ini, kadar air di dalam biodiesel akan tinggi. Dan kalau biodiesel dengan kadar air tinggi ini dicampur 50% dengan solar fosil, lalu masuk ke tangki kendaraan, bersiaplah menghadapi mimpi buruk dunia otomotif. Wah, benar-benar ini ya kiamat global nih ya kalau ini apa terjadi nih. Itu membawa kita ke realitas di lapangan. BV adalah pelomparan jauh dan mesin diesel modern kita
terutama yang menggunakan sistem common rail bertekanan sangat tinggi, butuh adaptasi keras. Biodiesel atau FAME ini punya sifat detergen alami. Artinya dia adalah pelarut yang sangat baik. Ketika B50 masuk ke tangki mobil atau truk yang sudah lama pakai solar fosil, efek detergen ini akan merontokkan semua kerak, lumpur, dan kotoran yang menempel di dinding tangki maupun jalur pipa bahan bakar. Kemana kotoran itu pergi, langsung menyumbat fuel filter atau filter solar. Inilah kenapa di awal penggunaan B50, pemilik kendaraan wajib mengganti filter solar jauh lebih cepat dari biasanya. Selain itu, karena sifatnya yang mudah menyerap air tadi, B50 rentan memicu pertumbuhan mikroba atau bakteri di dalam tangki jika kendaraan jarang dipanaskan. Bakteri ini akan membentuk sludge atau lendir yang bisa membuat injektor jebol. Apakah ada solusinya? Ada. Indonesia sebenarnya sudah menguasai teknologi HVO atau Hydrotreated Vegetable Oil, sering disebut green diesel atau D100. Berbeda dengan FAME, HVO diproses menggunakan hidrogen bertekanan tinggi sehingga struktur kimianya sama persis dengan solar fosil, tapi dari bahan nabati. Sayangnya proses produksi HVO ini masih sangat mahal. Wow, gila benar-benar Sekarang berharga mari kita ya bermain nih. dengan Sawit skenario yang Indonesia lebih nih. ekstrim. Dengan ambisi B50 lalu nanti naik ke B60, hingga mungkin B100, jutaan ton pasokan minyak sawit mentah akan disedot. Habis oleh kilang-kilang di dalam negeri. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada dunia jika dari kebun-kebun sawit di Sumatera hingga Kalimantan ini, Indonesia memutuskan untuk menutup total keran ekspor CPO-nya? gila. Singkatnya terjadi kiamat kecil pada rantai pasok global. Banyak negara barat boleh saja berteriak soal anti sawit, tapi faktanya Indonesia menguasai lebih dari Indonesia separuh atau menguasai nih ya. sekitar 50% lebih pasokan minyak sawit dunia. Dan ingat, CPO bukan cuma soal minyak goreng. Lebih dari setengah barang kemasan di supermarket seluruh dunia, mulai dari coklat, es krim, sabun mandi, sampo, lipstik, hingga detergen, mengandung turunan kelapa sawit. Jika Indonesia menyetop ekspor besok pagi, dunia akan panik. Minyak nabati alternatif seperti minyak kedelai dari Amerika atau minyak bunga matahari dari Eropa tidak akan pernah sanggup menutup lubang defisit jutaan ton yang ditinggalkan Indonesia. Produktivitas lahan sawit itu 4-10 kali lipat lebih tinggi dari kedelai atau rapeseed. Akibatnya, harga minyak nabati global akan meledak. Inflasi pangan di negara-negara importir besar seperti India, China, hingga Uni Eropa akan meroket tak terkendali. Kita sebenarnya sudah melihat trailer atau cuplikan dari kekacauan ini pada tahun 2022 lalu, ketika pemerintah Indonesia sempat melarang ekspor CPO selama beberapa minggu saja. Seluruh pasar global langsung terguncang hebat. Jadi disinilah letak kejeniusan sekaligus berbahayanya kebijakan. B50 ini bukan sekadar transisi energi biasa. Ini adalah transisi sawit dari sekadar komoditas dagang menjadi senjata geopolitik yang daya ledaknya setara dengan minyak bumi milik Timur Tengah. Oke guys, begitulah dia ya kesan-kesannya jika sawit Indonesia stop ekspor demi B40. Nah, berlakunya kiamat global yang dimulai ya, dan dunia semakin panik total, di mana Indonesia juga adalah pengekspor 50% sawit di seluruh dunia. Seperti itulah dia ya videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.